Ya, teman-teman, memberitahukan lagi ya. Sudah lama nggak memberitahukan lagi. Silahkan baca deskripsi, teman-teman ya. Ingat, saya mengingatkan tidak ada rekomendasi saham. Teman-teman tahu sendiri, mungkin yang sudah ngikut dari lama tahu, teman-teman ya. Dan ini ada bagi yang pengikut baru, teman-teman ya, silahkan. Tidak ada media sosial manapun selain daripada YouTube. Dan untuk membalas komentar, tidak pakai tulisan dan hanya memakai balasan dengan video, teman-teman ya. Dan semuanya terbuka, teman-teman ya, terbuka apapun. Teman-teman kalau mau belajar silahkan ya. Kalau teman mau belajar silahkan, nanti mungkin teman-teman yang butuh indikator, teman-teman yang butuh indikator, klik aja playlist, teman-teman ya, playlist. Ingat ya, playlist. Lalu teman-teman masuk ke cara ya. Mana cara? Nah, cara teman-teman ini. Cara di sini, masuk aja di sini teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan semua indikator, semua cara beli saham sudah saya jelaskan. Apa itu si kepala merah, apa itu si ekor hijau, teman-teman. Kepala kembar juga sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya. Silahkan teman-teman cara setting MA10, MA20 sama MA200 sudah saya jelaskan semua ya. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu teman tujuan saya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lain dan tidak bukan teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman kita mulai dulu dari Bro User ya DS1WXY9GZ5S ya. Berkah dan sehat selalu. Amin. Itu teman-teman yang saya suka itu doa dari teman-teman ya. Saya sangat bersyukur sekali setiap hari didoakan teman-teman ya. Itu sangat kebahagiaan yang sangat hakiki teman-teman ya. Terima kasih ya Bro User ya selama ini mendoakan saya juga. Ya betul katanya paling semangat cari yang masih bottom, betul teman-teman ya. Kita berusaha untuk pengikut channel ini. Cari yang di bawah, cari yang di bawah, cari yang di bawah. Fundamental baik cari yang di bawah. Lumayan lah teman-teman ya kalau cari di bawah teman-teman, walaupun nyangkut cuma sedikit doang teman-teman, walaupun nyangkut hanya sedikit doang. Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan teman-teman yang pakai yang namanya 3 garis ini teman-teman pundacat ya, teman-teman silahkan pakai yang ini ya. Nanti teman-teman tahu sendiri, oh ini lagi di bawah, walaupun ke bawah lagi bukan average, kalau sudah di bawah muat tambah muatan ya, tambah muatan jatuhnya. Oke, terima kasih ya Bro User ya selama ini selalu support channel ini, dan terima kasih juga Bro User atas super thanks-nya ya, donasi berupa super thanks. Terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dari Sis Luciana Dewi 1431 KKGI batin ibu khusus. Nah, nanti kita mantap biasa ke 500 ya. KKGI itu 500 600 suka kesampaian teman-teman. Nanti kita bahas ya untuk KKGI. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang tadi dapat notifikasi ya, notifikasi tanda love teman-teman ya, notifikasi tanda love mungkin 15 menit ke belakang teman-teman, jam 20.30-an lah ya. Nah teman-teman sudah saya watchlist di sini ya, sudah saya watchlist semuanya. Oke teman-teman, mungkin nanti bagi yang baru mungkin nyusul ya. Terus dari Kucing Gemoy ya, saya sangat setuju apalagi kalau liburnya cuma hari Minggu aja. Ini akan membuat investor asing maupun domestik lebih betah di bursa, betul teman-teman ya. Jangan sampai Sabtu itu leha-leha ya. Pakai buat trading itu lebih enak teman-teman, untuk mantau perkembangan saham-saham mungkin lebih enak di hari Sabtu walaupun setengah hari pada. Makasih ya Bro untuk komentarnya. Nih dari Bro Iwan Setiadi 7477 ya. Terima kasih Bro atas super thanknya ya. Mudah-mudahan donasi berupa super thank dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Iwan Setiadi. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan kebermanfaatan. Dari Bro Eko ya, nyimak auto ya. Terima kasih Bro ya selama ini support terus ya channel ini ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita akan membahas 4 bank dulu ya. Nah, teman-teman mohon maaf ya apabila mungkin ada beberapa video yang panjang. Mungkin saya minta yang panjang ini aja teman-teman, yang panjang. Mungkin nanti yang lainnya akan saya potong-potong 15 menit, kalau enggak 10 menit gitu ya.
Mudah-mudahan saya dikasih waktu dan kesempatan teman-teman ya, karena setiap video yang saya upload itu harus nunggu 20 menit untuk cek and recheck teman-teman ya. Baik yang 1 jam, yang 10 menit, yang 5 menit harus nunggu 20 menit untuk cek and recheck videonya teman-teman dari YouTube-nya. Maka yang lama tuh sebenarnya itunya teman-teman, nunggu untuk cek and recheck-nya. Mungkin kalau untuk upload cepet lah teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk IHSG kita ya. Oh ya, makasih teman-teman selama ini yang support berupa like, yang nge-share ya teman-teman, yang udah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dan tidak ada manfaatnya. Karena semua yang saya bahas itu adalah emiten milik teman-teman sendiri gitu ya. Terus yang telah mendoakan saya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sampai detik ini tanggal 16 bulan Juni ya tahun 2025 jam 20.49, saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Saya pun berdoa semoga teman-teman bersama keluarga sehat sentosa ya. Ya, yang telah memberikan super tank, donasi berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Untuk IHSG pagi-pagi sempat hijau teman-teman. Wah, ini hijau bagus nih. Ternyata diturunin. Ini sudah 4 candle teman-teman ya, 4 candle merah. Tapi dia masih bertahan di MA20-nya ya. Mudah-mudahan tidak jatuh lagi teman-teman ya. Karena supportnya sih masih ada di dalam, tenang aja teman-teman ya. Ini juga pembuangan baru hari ini cuma sedikit doang ya, 155,1 miliar aja. Dan sekarang transaksi bagus teman-teman ya, 14 triliun ya. BI sangat senang sekali itu teman-teman ya kalau transaksi seperti ini. Terus hari ini ya sekitar minus 48 poin atau 0,68% di level 7.117,59. Oke, kita mulai dari BBRI dulu teman-teman ya. Kita ke BBRI dulu. BBRI. Kita lihat BBRI. Agak lambat dikit, di sini agak hujan teman-teman ya. Sinyal kadang-kadang suka kurang baik. BBRI open gap bawah teman-teman ya. Dan tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Ini ada gap sebentar sini nih. Gap di sini satu, di sini juga satu. Ini masih ada gap yang lebar. Nah, ini mudah-mudahan ketutup sampai ke level 379. Itu sangat baik sekali kalau ketutup ke situ ya. Nah, walaupun ada penurunan seperti ini, ternyata asing itu masih hari ini ya net buy ya 34,07 miliar teman-teman. Di sini kita lihat ada BK sudah mulai masuk kembali ya. Ini harusnya 3 candle ini ada kenaikan ya, tapi nggak mau ya, dia biarin aja lah kalau nggak mau teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan juga bukan tanda kenaikan di sini ya teman-teman ya. Ini adalah tanda kenaikan, ada gap kecil teman-teman ya. Harusnya sih naik, tapi teman-teman yang punya BBRI yang di atas pun santai aja teman-teman ya. Karena dia mau menjemput PR-nya dulu, mudah-mudahan bisa kejemput ya di angka 3.800-nya, biar area kosong ini terpenuhi dulu teman-teman ya. Walaupun sekarang dalam posisi downtrend, ternyata Foreign masih net buy teman-teman ya. BK, YU, CC, JP bagus, broker bagus. Mudah-mudahan besok sampai ke level 4060 ya, 4060 ya di 4060-nya. Nah, di sini gap juga harus ketutup teman-teman ya. Posisi downtrend kalau mau ngambil tunggu dulu sebentar teman-teman ya. Ini lagi koreksinya agak dalam. Setelah kemarin koreksi di sini tidak terlalu dalam, di sini agak dalam dikit. Tunggu sampai betul-betul EMA 10-nya di bawah kenal kembali, biarkan si BBRI ini kembali ke jalur dulu teman-teman, biarkan dia kembali ke jalur yang benar, yaitu EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas teman-teman ya. Smart money sudah mulai ngumpul, tanya baik teman. Ini smart money belum jualan teman-teman, artinya penurunan ini pun masih dikumpulin sama smart money. Begitu teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada BMRI teman-teman ya. BMRI, kita lihat BMRI posisinya di mana sekarang ya. BMRI masih posisi kurang jelas ya. Nah, masih ditahan di EMA 10-nya, tapi EMA 10-nya masih menuju ke bawah. Artinya masih ada tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Sampai ke level 5025, tunggu aja di situ. Lihat nanti si EMA 10-nya. EMA 10 kalau sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman mungkin bisa masuk. Yang nyangkut di atas santai aja. Jangan average dulu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai betul-betul si EMA 10-nya berada di bawah candle dan menuju ke atas. Dan ini sudah mulai bagus. Bandar Foreign sudah masuk kembali. Kemarin masuk, sekarang pun masuk. Sekarang masuk 94,1 miliar dan bandar lokal pun masuk. Ada ZP, BKRX, BK sudah mulai masuk di dua emiten ini ya.
BBRI sama BMRI, ZP sama RX juga sudah mulai masuk. Bagus teman-teman ya. Cuman BB doang keluar teman-teman, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan nanti di angka 5025. Kalau tidak ditahan di situ, mudah-mudahan besok ada pantulan ya, bisa ke level ini yang terdekatnya di angka 5200. Ini tanda penurunan ini ya. Oh, kenaikan teman ya. 5200 sama di angka 5300 itu tanda-tanda kenaikannya, dan per hari ini pun sudah 3 hari ya. Udah lama di sini ya. Dari 5 Juni sebenarnya Bana Loka dan Prime cenderung masih akumulasi untuk emiten ini, teman-teman ya. Baik, lanjut ada BBNI sebagai pelat merah juga. BK sudah mulai masuk, teman-teman. Kalau BK betul dua emiten sudah dimasukin. Hari ini pun BK keluar ya di sini ya, teman, sedikit doang keluarnya ya. Di sini RX YU yang masuk, teman-teman. Walau ada penurunan, ternyata Bandar Polen masuk net buy 205,6 miliar ya. Ini terus diakumulasi BBRI, teman-teman. Saya yang sekarang itu lagi diakumulasi. Nah, ini tanda penurunan sudah mau dilewati. Mudah-mudahan besok ada tanda pantulan karena si Bandar Lokal ataupun Polen sedang akumulasi. Bahkan hari ini adalah hari terbesar selama seminggu ini, teman-teman. Dari mulai tanggal 5 Juni ternyata hari ini besar net sale-nya ya, net buy-nya 205,6 miliar, teman-teman. Di sini dikuasain sama si RX per hari ini 127,4 miliar. Sangat keren sekali, teman-teman ya. Pada lokal pun demikian, teman-teman, dan terjadilah pembuangan dari seorang PDODLG ya. Di sini terlihat jelas EPZP yang ngebuang, teman-teman, yang masuk ya. PDOD-nya keluar, LG keluar ya, teman-teman ya. Gak apa-apalah teman-teman, si LG keluar pun. Yang penting RX sudah masuk. Oke teman-teman, kalau mau ngambil tunggu dulu karena posisinya masih posisi berada emas sebelumnya masih di atas. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Sebenarnya kalau besok ada pantulan bagus, teman-teman, karena untuk menjebol area 4520 harus pakai tenaga dalam kali ya. Agak dalam dikit, gitu teman-teman. Kalau dia sudah mulai ke level 4600 sip, dia sudah bikin step 111, step 3, step 4 dan step 5, teman-teman. Mudah-mudahan ini terjadi step 5. Jangan turun lagi ke step 4-nya, tapi secara akumulasi sudah mulai bagus ya. Bandar lokal ataupun basis sedang akumulasi, smart money pun masih ada di dalam, tenang aja. Targetnya ada di angka 4890, yaitu di MA 200 lebih dikit. Lanjut, ada Bank BBCA ya, si plat biru, tadi plat merah sekarang plat biru, BBCA. Dua emiten dikuasain sama si BK, di Bank BBNI keluar ya, tapi pemasukan dari Bank BBNI bagus, teman-teman ya. Oke, wah dia open gap bawah langsung, teman-teman, ke tanda penurunannya di sini, teman, pas banget di tanda penurunan di sini ya. Pas banget di si ekor merahnya, teman-teman ya. Tapi posisi downtrend biarkan aja dulu, teman-teman, karena dia masih punya tanda penurunan di angka 8675. Soalnya si Bandar Polres sama si Bandar Lokal kemarin jualan habis, teman-teman. Mungkin hanya menyisakan sedikit aja. Dan per hari ini pun masih posisinya jualan. Si Bandar Polres jualan 239,7 miliar, teman-teman, dan Bandar Lokal pun demikian. Jadi santai aja kalau mau ngambil BPCA, tapi yang di atas santai juga, teman-teman, karena di sini ada gap yang sangat lebar, sudah dipastikan pasti ketembus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, BBCA jangan ngemil dulu, tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini pun tanda kenaikan ya di angka 9.000 nih. Kita kesiniin, teman-teman, pindahin ya. Kemarin kan sudah tercapai dengan baik. Sekarang kesiniin, kita pindahin ke bawahnya. Karena di sini ada gap yang sangat tipis, teman-teman, tapi lumayan itu menjadi target nanti kenaikan. Mudah-mudahan besok net buy ya. Di sini BK sudah mulai masuk, bagus, teman-teman ya. Jadi 3 emiten bank besar itu dikuasain sama si bukan dikuasain, BK sudah mulai masuk, lumayan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk BBCA mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur nanti si porennya masuk kembali di sini. Setelah kemarin mereka ngambil dari bawah, jualan di harga sini ya. Sekarang sudah sideways, mudah-mudahan poren sudah masuk lagi nanti area sini, teman. Jadi mempermudah ketahuan, teman-teman, bahwa si poren itu mau ngambil di area sini sekarang, teman-teman. Jadi untuk dijatuhkan ke harga sini mungkin nanti ke depannya agak sedikit sulit karena banyak barang yang di harga sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk BCA sebetulnya mudah-mudahan tidak turun ke level 8675. Tetapi kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul CMA10 di bawah kanal menuju ke atas. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang ada punya teman kita ya, LPKR ya. Cukup 4 bank segitu berapa menit? 4 bank kalau ngebahas, teman-teman. Lumayan ya 14 menit ya. Oke, LPKR Bandar Lokal sudah mulai masuk kembali, bagus, teman-teman ya. Walaupun ada penurunan, tapi Bandar Lokal sudah mulai menguat. Tetap Bandar Polen masih keluar. Hati-hati jangan ngambil dulu, karena ini supportnya sudah mulai ditembus nih ya. Nah ini mudah-mudahan ada pantulan, teman-teman. Mudah-mudahan ada pantulan karena kemarin juga di sini mantul ya di supportnya nih. Nah teman-teman kalau mau ngambil, teman-teman tunggu betul-betul sampai MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas.
Karena di sini tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, di sini nih di angka 88 ya. Lebih baik teman-teman sabar untuk menanti pengambilannya karena bandar foreign masih keluar, sedangkan bandar lokal ada yang masuk. Kita lihat cek siapa yang masuk. Ada si GR, PD sama SF. Ini broker bagus teman-teman, si GR sama si PD ya. Karena kadang-kadang broker ini suka dipakai sama bandar. Untuk pengambilan baru hari ini aja teman-teman, karena kemarin pengambilan 3 hari, ngejual juga 3 hari. Oke, untuk LPKR seperti itu ya. Mudah-mudahan ditahan di angka sekarang karena sudah support di supportnya ya. Mudah-mudahan ada pantura. Karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 88. Tunggu sebentar sampai dia kembali lagi ke MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Lanjut ada CBDK teman-teman ya. CBDK nih, ini punya teman kita juga sama. Nah, CBDK juga dalam posisi masih downtrend, tenang aja walaupun tadi ada sedikit shadow yang menyentuh MA10-nya, tapi tidak mau diam di situ teman-teman, malah diturunin kembali. Dan per hari ini 1,7 miliar net buy teman-teman untuk foreign ya. Foreign ada si BK bagus teman-teman, mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah kira lagi menuju ke atas, dan nanti ada tanda kenaikan di angka 6525 teman-teman, itu tanda kenaikannya. Hati-hati kalau sudah mulai turun ke bawah lagi. Di sini ada 5675 sebagai tanda penurunannya. Ya, di sini nih tanda penurunan di angka 5 berapa nih? 5725 ya, di sini nih ada si ekor merah teman-teman ya. Per hari ini bandar lokal tetap masih keluar, bandar foreign masuk sedikit teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatikan dari mulai tanggal berapa nih? Sorry, nih tanggal sini nih. Tanggal 2 Januari ternyata foreign sudah ngambil banyak, ada pengeluaran 1/4-nya, tapi sekarang sudah mulai ngambil lagi ya. Smart money sudah mulai masuk dan belum keluar. Smart money sudah mulai masuk tapi belum keluar. Tunggu sampai dia kembali lagi kepada arealnya. Mungkin nanti ada lepas tanda kenaikan di angka 5.550-an teman-teman ya. 6.550-an. Nanti targetnya ada di angka 7850 dan saya punya target di harga utama yaitu di angka 10 ribuan di sini ya. 10.750 itu target utamanya teman-teman ya. Dan hati-hati teman-teman, dia belum pernah menjebol lagi area tanggal 8, tanggal 9, terakhir di tanggal 8-9 belum dijebol. Ada beberapa emiten yang sudah mulai ngejebol tanggal 8 dan tanggal 9. Lanjut teman-teman ya, kita ke MBSS teman-teman ya. MBSS. Ada catatan? Belum ya, belum ada catatan, hanya update-nya aja teman-teman ya. Wis, keren teman-teman MBSS nih. Saya ingin di sini melihat bid dan offer dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan MBS bid offer bagaimana? Ya tipis teman-teman ya. Hati-hati tipis teman-teman untuk si MBS. Nah, tapi teman-teman perhatikan ya, bandar foreign keluar, bandar lokal masuk. Artinya ini yang menguasai adalah bandar lokal. Jadi bandar foreign sengaja ngejual barangnya ke bandar lokal karena emang sedikit demi sedikit ya. Ini penguasaannya lagi bagus teman-teman nih. Saya tidak oh, di sini saya melihat ada penurunan di sini satu nih. Posisi uptrend teman-teman dan bid offer tipis ya, hati-hati ya. Kalau bid dan offer tipis suka ya saya bilang itu bahwa bid dan offer tipis gampang di up dan gampang di downtrendkan. Bid offer tipis. Tapi kalau sudah naik biasanya dia up teman-teman ya. Kita cek untuk MBSS ini. MBSS ini posisi di mana? Nah, dia kalau turun ke level mana ya, teman-teman? Ini belum ada. Ini bagus banget, teman-teman. Oh, sini nih. Ini ketahuan nih. Nah, ini tanda penurunan ya. Dan di situ, teman-teman ya. Kita lihat targetnya di mana MBSS ini. Us, hati-hati, teman-teman ya. Sudah mencapai harga tertinggi yang baru ya. Standarnya kemarin kan di angka 1479. Sekarang sudah melampaui harga overnya. Hati-hati, teman-teman ya. Hati-hati sudah mulai harga tinggi, tetapi si bandar lokal sama si bandar foreign belum jualan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi si MBSS ini lebih baik teman-teman kalau mau masuk karena bid dan offernya tipis, teman-teman ya. Masuk cepat keluar cepat aja, teman-teman ya. Karena masih uptrend ya, bandar lokal pun belum jualan, banyak bandar foreign aja yang jualan. Mungkin nanti teman-teman bisa jualan lah gitu ya. Karena ini harganya sudah mulai tinggi banget teman-teman nih ya. Selama 10 tahunan dia sudah melampaui harga tertinggi barunya teman-teman ya. Keren banget teman. Yang suka saya bilang bahwa setiap emiten yang belum menyentuh harga atapnya dia akan menyentuh harga yang terbaru. Tapi sekarang dipentokin teman-teman ya. Wah, ini sudah dendam kayaknya teman-teman ya. Tapi hati-hati teman-teman, ini bid dan offernya tipis ya. Dan dia sudah melampaui harga tertingginya. Kalaupun harga tertinggi silahkan aja. Tapi saya pikir teman-teman sudah kemahalan lah ya.
Kalau mau punya MBMS lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja. Walaupun lama teman-teman, tapi teman-teman nunggu untuk cuan daripada teman-teman nanti tunggu untuk kejemput teman-teman ya. Ini tanda penurunannya di angka 1120 sama di angka 1465. Tapi sekarang posisi lagi uptrend, ikutin aja si bandar foreign sudah keluar banyak teman-teman dan si bandar lokal baru dia biasanya akumulasi lagi atau memaaf harga lagi teman karena ini bidang apa cenderung sangat sedikit dan sedikit sekali teman bidang lihat tuh ya 1 1 2 5 5 ini mah maaf sekali makan aja bisa berapa kali lipat teman-teman. Kalau bandarnya mau gitu, sebenarnya ini kan bandarnya mau ya udah terjadilah kenaikan yang sangat signifikan dia sampai menyentuh harga overnya. Artinya sudah mulai mahal banget teman-teman ya. Ini kalau di sini kan saya bilang mahal. Nah kalau sudah mulai ini mahal banget berarti teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah emiten yang sudah mahal teman-teman ya. Oke untuk CNKO ya. CNKO apakah ada potensi multi bagger seperti PACK? Aduh, ini multi bagger ya. Kita cek PACK. Kita cek untuk apa tadi teh? CNKO ya. Saya ingin lihat dari data dulu teman-teman ya. Ini milik fundamental teman-teman. Harga tertingginya itu 93 teman-teman ya. Ini dulu teman-teman ya. CNKO. Ada berita apa teman-teman CNKO? Ini kalau lihat dari keterangan ini kan FCA kelas 1 kelas 5 teman-teman ya. Nah ini bandar lokal pun masih keluar teman-teman ya. Biasanya kalau ada aksi korporasi teman-teman ya. Nah biasanya bandar lokal, bandar foreign itu cenderung dia sudah akumulasi duluan teman-teman. Apalagi foreign ya. Foreign itu biasanya sebelum ada aksi korporasi yang menyatakan bahwa si NKO itu adalah bla 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 bla. Maka akan terjadilah akumulasi yang besar-besaran teman-teman ya. Nah di sini kan si CNKO secara laporan keuangan LK-nya ya, dia masih membukukan equity-nya negatif teman-teman ya. Kemarin kan dibahas tanggal 9 bulan 6 ya. Ini FCA kelas 1 dan kelas 5 teman-teman. Artinya selain dia di FCA kan kelas 1 nih yang paling penting itu nomor 5 equity-nya negatif teman-teman ya. Nah, teman-teman harus perhatikan itu ya. Apakah akan seperti PAK seperti itu karena mungkin PAK dulu ada aksi korporasi teman-teman untuk FACK. Makanya ini kalau nanti ada aksi korporasi biasanya terlihat jelas baik bandar lokal ataupun foreign ada akumulasi ya. Nah, kalau sudah terjadi akumulasi biasanya akan terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, tapi kalau ini belum terjadi aksi akumulasi di sini teman-teman. Ini masih si bandar foreign maaf, bandar lokal pun masih posisi keluar. Jadi dia walaupun di angka 50-51 tetap dia tidak akan keluar daripada FCA. Kenapa? Karena equity-nya masih negatif. Kecuali kalau ada aksi korporasi untuk membeli saham CNKO ya atau sekalian aja menebus emitennya jadi CNKO-nya milik seseorang gitu teman-teman ya atau perusahaan atau korporasi ya cenderung dia akan bisa seperti PACK gitu kan. Kalau sekarang untuk sekarang dalam posisi masih ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya dan equity pun masih belum berubah teman-teman. Nanti mungkin nunggu di kuartal 2 teman-teman apakah sudah berubah atau tidak. Nanti kalau sudah berubah equity sudah mulai positif, mungkin untuk keluar dari kelas satunya bisa terjadi teman karena tinggal sedikit lagi ke harga 51 gitu kan. Nah, yang menjadi bagusnya itu ternyata si NKO ini masih ada aksi yang namanya smart money. Smart money sudah ngumpul banyak teman-teman di sini nih. Jadi tapi apa namanya itu yang jadi khawatir itu dia di equity-nya doang teman-teman ya. Equity minus ini teman-teman ya. Mungkin kalau tidak minus saya pikir ini ke 50 masih cepat gitu. Tapi kalau udah di angka 5-nya ini yang jadi pertanyaan itu apakah bisa tertutup equity-nya menjadi positif teman-teman ya. Ya teman-teman untuk CNKO update-nya masih posisi ada pembuangan dari seorang bandar lokal tetapi yang bagusnya itu smart money sudah mulai ngumpul di sini teman-teman sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul si bandar lokal itu akumulasi kembali mungkin nanti akan terjadi kenaikan. Dan yang paling penting ini yang 5-nya harus dihilangkan yaitu dengan menjadikan equity-nya harus positif teman. Dengan caranya harus kalau secara normal ya secara normal
secara normal harus mengejut penjualan teman-teman ya, ataupun jasanya gitu kan kalau dia bergerak di bidang jasa teman-teman ya. Ya kalau diakuisisi barulah teman-teman mungkin dia diakuisisi pun harus menambah equity supaya jadi positif teman-teman, disuntik dananya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk CNKO. Lanjut, ada Suri teman-teman, Suri. Kita lihat Suri teman-teman ya. Suri lagi kalau nggak salah lagi bagus ya Suri teman-teman ya. Lagi posisi iya. Suri lagi bagus teman-teman. Lagi keren. Suri lagi keren teman-teman. Suri lagi keren ya. Justru tercapai di sini teman, tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juni ya. Ini buat sejarah aja, buat sejarah teman-teman ya. Bahwa saya telah pernah membahas di sini dan si kepala merahnya tercapai dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita hapus dulu ya. Nah, selanjutnya pas banget di MA 200. Target selanjutnya di sini teman-teman. Nih, target selanjutnya ya. Sudah saya siapkan. Nah, di angka 82. Nah, ini ada target selanjutnya lagi ini. Ini dulu itu si emiten ini yang di enye-enye teman-teman ya. Kenapa enye-enye? Karena dia masuk itu ya. Kompas 100 ya dengan harga 50 perak. Terus masuk ke Kompas 100. Terus dia itu punya kasus PKPU kan sama karyawannya. Maka terjadi longsor ya. Kalau saya itu masih ingat teman-teman itu ya. Oke, ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Bagus. Tanda penurunan hanya di sini aja nih. Dia jauh ya, dia akan 61. Tapi kalau 61 mah ya sekali turun juga bisa gitu ya. Tapi janganlah. Nanti kalau dia turun ke level 63 masih aman, bahkan ke turun ke 61 pun masih aman. Karena kenapa? Karena masih ditaruh di MA 11 sampai MA 20-nya ya. Nah, sekarang lagi bagus uptrend teman-teman ya. Posisi bandar lokal bagus, akumulasi. Posisi akumulasi keluar, akumulasi lagi. Akumulasi keluar lagi, akumulasi lagi. Artinya cenderung dia itu terus diakumulasi sejak tanggal 25 Maret. Nah, udah keren ya. Target selanjutnya di angka 7, di angka berapa nih? Di angka 80 ya. Kita cek untuk Suri, untuk posisi apakah dia emiten yang di uptrendkan atau di downtrendkan. Nah, ini yang di uptrendkan dulu teman-teman, tapi dia belum pernah menyentuh harga atapnya. Ini milik 71 berarti milik bandar, targetnya jangan jauh-jauh dulu ke angka 149 aja teman-teman ya, di harga IPO-nya sini nih, di harga IPO-nya. Di harga listing, pas listing langsung up kan, langsung turun, jangan ke harga tengah dulu ya. Jangan ke harga murah dulu. Ke harga tengahnya di sini dulu di angka 154. Ini milik bandar teman-teman ya, 71. Oke, teman-teman, Suri mulai bagus baik secara akumulasi ataupun secara TA. Keren, teman-teman ya, hanya penurunan agak jauh dikit di angka 61 dan di angka 58, teman-teman ya. Dan Bandar Porenmo sudah mulai masuk 600.000, teman-teman, lumayan lah 600.000 ya. Ya naiknya dikit-dikit, ya, tapi hati kalau naik dikit-dikit enak, teman-teman, kelihatan apa namanya? Senang saya mah kalau yang naik dikit-dikit, teman-teman ya. Oren Cece lagi yang ngambil teman dia, keluar masuk nggak? Mengambil bulat per hari ini teman-teman, si Cece ngambil bulat ya, walaupun sedikit tapi ngambil bulat. Oke, Suri sudah mulai bagus ya. Ada SMDM ya. SMDM. SMDM kita cek. SMDM tulisannya apa nih? SDM oke, masuk sekarang. Habis RUPS. Nah, masuk sekarang. Kita cek dulu nih harga ketinggian sudah di sini ya teman-teman, bukan di sekarang. Taruh dulu. Tanda penurunan saya hapus dulu satu. Ini sudah dilewati belum? Nah, ini juga sudah dilewatin dengan baik ya. Tanda penurunan gap. Ini satu lagi tanda penurunan teman di angka 740. Nah, SMDM ini teman-teman masih dalam posisi downtrend ya. Jangan ngambil dulu teman, santai aja dulu. Biarkan kalau ada kenaikan bisa suka ada kenaikan sementara aja. Ini tanda kenaikan ya, 1.300 nanti buat nanti. Ya tanda kenaikannya biar saya tidak nulis lagi. Ini aman. Nah, ini juga pendek-pendek ya. Sudah mulai tipis teman-teman ya. Nah, SMDM biarkan dulu dia masuk dulu ke MA 10-nya, menembus dulu si candle. Mungkin mudah-mudahan tadi ditahan di MA 200-nya ini ya. Tapi dia masih meninggalkan jejak penurunan di angka 720. Di sini ada gap teman-teman ya. Oke lah kalau di sini sebagai support nggak jadi masalah. Tapi di sini adalah gap yang sangat lebar sekali. Ketika ada kenaikan beropen gap up ya, maka dia harus diturunkan. Secara MA pun masih belum bisa masuk. Kenapa? Masih posisinya MA 10 di atas candle ya. Nah, tetapi ada poren masuk nih 2 hari ini ya. Satu yang ngambilnya 55 juta, yang kedua ngambil
34 juta, cuman per hari ini tidak melakukan aksi apapun untuk si Foren. Jadi cenderung Foren ngambil simpan ya. Biarin dulu ngambil nanti simpan lagi teman-teman. Tetapi bandar lokal masih jualan. Lebih baik santai aja dulu teman, santai aja dulu betul-betul sampai saya masuk di bawah candle lagi dan mudah-mudahan PR yang tertutup. Kita akan lihat di sini SMDM posisi di mana. Nah, teman-teman sudah mulai bagus nih ngambil di bawah. Nah, ini sudah mulai mendekati harga murahnya teman-teman. Di berapa ini? Di angka 530 teman-teman. Nanti tunggu di harga murahnya aja ya, karena posisi lagi downtrend ini teman-teman ya. Sabar masukin ke watchlist aja teman-teman ya. Sabar dan masukin ke watchlist aja karena SMDN itu adalah emiten yang biasa dijual di harga termurahnya. Bahkan target saya pun harusnya ke harga murah aja gitu kan. Karena cenderung dia masih di angka belum tergolong murah lah, karena sementara ini dia dijual di harga termurahnya. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah mulai di harga murah di angka 521, nah sudah mulai lihat tuh apakah isiannya sudah mulai ada atau tidak. Karena selama ini berarti dia menurunkan itu secara jauh seperti ini karena tidak ada yang menerima secara signifikan untuk barang-barangnya. Jadi diturunkan dia secara panjang seperti ini. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai betul-betul ke angka 500 berapa nih? Tadi saya lupa lagi. 521, 520 lah. Harga kita di sini. 520 di mana ya? Nah, saya catat nanti di sininya 520 ya. Biar 5 Nah, di sini teman-teman ya. Saya akan tulis di sini harga murah di sini ya. Harga murah, teman-teman. Garis 3. Mungkin teman-teman nanti paham ya. Untuk garis 3 itu yang tadi saya bilang itu teman-teman ya. Warna hijau biasanya ya. Kita biasakan ke warna teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita ganti warna hitam deh. Kurang bagus ya. Hijau deh. Malah mainin warna. Oke. Nah, di situ harga murahnya teman-teman ya. Sudah saya kasih tahu ya. Jadi sembari nurunin diambil dikit-dikit sama bandar Foren, tetapi secara TA, secara MA masih posisi downtrend teman-teman ya. Oke. Dan di sini pun masih ada area penurunannya di angka 730 teman-teman ya. Lanjut ya. Ada NCKL. Wih, bandar Foren sudah mau masuk teman-teman ya, 8,1 miliar ya. Di sini terdeteksi ada si AK ngambil 6, ZP ngambil 1,5 dan BB 1,1. YU sama CC sudah mulai ngambil ya. Wah, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Sudah mulai masuk MA10 teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai ditembus kemarin. Ini tanda kenaikan sudah dibikin. Di sini ada gap kecil teman-teman nih. Nah, gap kecil ya, saya tanda biru deh. Nah, biru sudah. Biarkan lepas dulu teman-teman ya ke MA 10-nya ya kalau teman-teman mau ngambil. Malah dikecilin. Tapi hati-hati teman-teman, di sini masih ada tanda penurunan gap kecil ya di sini nih. Yang ke 700 ya. Hati-hati ada gap kecil. Kalau dia keterobos ataupun dia cenderung untuk memenuhi persyaratannya masih aman. Tapi kalau sudah mulai turun ke level sini nih 690, hati-hati dia akan melakukan penurunan kembali bisa ke level 670 teman-teman ya. Nanti upayakan nanti saya masih di bawah karena menuju ke atas aja ya. Karena sekarang sudah mulai diambil nih sama si bandar lokalnya ya. Maaf si bandar Forennya. Sebenarnya kan bandar lokal terus ngebuang. Ternyata bandar Foren sudah mulai masuk. Ada si AK, JP sama BB bagus. Nah kita lihat posisi teman-teman ya. Untuk NCKL. Ya posisi masih di bawah harga tengah, artinya masih murah sih teman-teman ya. Ini 9 berarti milik ini milik apa namanya? Milik fundamental. Aduh, suka lupa mulu teman-teman. NCKL kita cek deh NCKL di sini. Berapa sih harga PR ratio sekarangnya? Jadi secara garis 3 itu masih posisi murah ya. Kenapa murah? Karena masih jauh daripada harga tengahnya ke bawah teman. Nah, targetnya jangan jauh-jauh ya. Angka 757 aja. Kita cek 6.32 di sini angka 9 ya, murah, masih murah teman-teman ya. Masih murah. Ini harganya 1000 ya kuartal satunya. Nah, ini masih murah teman-teman ya.
Kalau mau ngambil tunggu ya sampai karena masih ada tanda penurunan yang tadi saya bilang itu di sini ya, di angka 700. Biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya teman atau nanti di angka 720 ya. Karena kalau sudah di 720 sudah dipastikan mungkin nanti kelihatan EMA 10-nya menghadap kemana ya. Target jangan dekat, jangan jauh-jauh dulu 7950 ya, 7795 di sini nih. Ataupun nanti di bawahnya 780 untuk menjemput MA 200-nya. Karena si Bana Foreign lagi bagus nih hari ini ya. Lagi nguasain lagi nahan harga dengan pembelian yang lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, walaupun bandar lokal keluar, kita cek bandar lokalnya siapa yang keluar ya. YPLU si lagi keluar. Tapi sini si MG ya, sama si YU nih sudah mulai bagus. CPMGM. Jadi walaupun keluar dari seorang bandar lokalnya, tapi yang ngambilnya bagus. Mudah-mudahan besok sampai ke sini ya, ke angka 715, 120, 720 deh, biar dia masuk ke tanda kenaikannya. Oke teman-teman, posisinya masih murah sebenarnya. Target harganya 1000 bisa teman-teman ya. 1000 di mana? Ya, pas harga tengah. Karena kondisi harga. Tapi untuk sementara sini aja dulu ya targetnya ya. 7 berapa? 795 aja. Target sementara MA 200-nya untuk sementara ini ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk si NCKL seperti itu. Elsa, kita lihat Elsa. Elsa, Elsa. Wih, Elsa keren. Wih, pas banget di tanda. Ini agak sulit ya menembus target ketiga ya di tanggal 16/01 tahun 2025 ya. Cenderung nanti sampai sini didowntrendkan kan nih. Kemarin aja waktu di sini pengambilan si Bana Loka sama si Bapornya keren. Langsung jualan kan, ngambil lagi kan si Bana Loka sama si Bapor per hari ini kemarin kan. Sekarang ada pembuangan lagi teman-teman nih. Gimana dong teman-teman ya? Tapi targetnya sudah tercapai dengan baik di sini nih. Ini target sudah tercapai dengan baik ya. Buat sejarah aja lah teman-teman ya. Oke, buat sudah tercapai saya hapus aja. Nah, oke teman-teman. Untuk si Elsa uptrend. Tapi dia meninggalkan gap di sini teman-teman nih, gap ya. Ini lebar sekali di MA sini. 484 ada target penurunannya. Sama ada si ekor merahnya teman-teman di sini pas MA 200, pas MA 10-nya nih. Ya. Nah, misalkan dia turun ke sini lagi teman-teman ya. Untuk menjemput PR-nya masih aman karena masih posisi dia dari supportnya agak lumayan jauh gitu ya, masih posisi MA 200 masih di bawahnya. Tetapi apabila dia terjadi lagi kenaikan ke level sini 550 bagus. Bagus kenapa? Berarti ini sudah terpatahkan nih target di sini nih. Ini nggak tahu kuat nih 1 2 3 4 5 kali. 5 kali tembus nggak mempan juga teman-teman. Bahkan si Bandar Lokal sama si Poren malah jualan nih. Hari ini malah jualan mau break kali ya, mau break ya malah jualan gitu ya. Ambillah kesempatan sama si Bandar Lokal sama si Poren dan terjadilah teman-teman kita masuk di sini. Teman-teman kita masuk ya. Karena siapa? Kan ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Ini ZPYU masuk, cuman si AKCCBK keluar. Tapi tenang, bandar lokal sama Poren masih banyak barangnya. Mungkin nanti ada koreksi-koreksi dikit. Makasih bilang kalau dia koreksi ke level sini teman-teman 484 ataupun di angka 474 masih aman ya. Khususnya kalau jeblos itu ataupun jeblos di angka 440 ya, hati-hati sudah jeblos MA 200 ya. Tapi kalau sekarang itu posisinya lagi uptrend walaupun ada si kepala merah target teman-teman nih. Apa kita bikin target yang baru aja di sini teman-teman ya. Ini soal agak sulit di sini, agak tembus sulit ya. Agak sulit ditembus teman-teman ini ya. Walaupun sudah dikerahkan di sini cenderung dia ditahan di sini teman-teman ya. Kita lihat Elsa ini posisi di mana sih? Apakah posisi dia posisi mahal teman-teman ya? Benar teman-teman dia posisi sudah di harga mahal teman-teman. Artinya cenderung dia sudah dari tengah ke atas kan yang saya bilang itu. Dan kecenderungan paling tinggi itu dijual di harga 542 ya. Walaupun dia mau ke angka 600-an sudah beberapa kali nih dari tahun 2018 nggak sanggup. 2021 pada waktu Covid nggak sanggup juga. Tahun 2024 tidak sanggup juga malah turunin lagi. Lebih baik kalau sudah begini teman-teman ngambil di bawah aja nanti di harga tengah. Kecenderungan nanti targetnya di sini baru teman-teman ya. Karena kecenderungan dia itu dijual di harga tengah dan kalau dikasih ke harga bawah ke level 299 disitulah cara teman-teman ngambil ya. Ini sudah dihitung harga wajarnya belum? Harga wajar 600 ya, 681.
tinggal dikit lagi kan di sini teman-teman. Ya, tinggal dikit lagi targetnya teman-teman, gimana dong ini? Ya, berapa persen lagi? Ya tinggal 12% lagi teman-teman ya, tanggung ya. Sudah, apalagi sekarang sudah di harga mahal ya. Bisa ke 700 bisa aja, cuman sekarang ditahan di sini gitu, harus break. Kalau hari ini ada pengambilan daripada Baroloka dan Poren aja cenderung akan bagus. Cuman ini masih posisikan sebenarnya bagus teman-teman. Dia open gap atas teman, tapi diturunkan karena untuk menutup gap yang sangat lebar kan bagus, berarti sengaja ada yang nahan langsung dihajar dan terjadilah penurunan bagus teman-teman ya. Nah, tinggal besok nih kalau dia, makanya saya bilang kalau besok terjadi pengambilan dari seorang Baroloka dan Bandar Poren, cenderung turun contohnya ke level sini tapi ada pengambilan cenderung bagus. Besok kalaupun up, lihat teman-teman di up-nya itu Bandar Loka sama Poren itu akumulasi enggak. Kalau terjadi akumulasi berarti siap dia untuk menembus ya, menembus 530 ya. Agak sulit emang di sini teman ditembusnya ya. Agak sulit ditembus di sini nih. Tapi selama dia tidak jatuh daripada MA20 sama MA10 masih posisi aman teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kalau sekarang posisinya uptrend, cuman hati-hati pembuangannya. Tapi ini sudah meninggalkan jejak kenaikan di sini sih teman-teman ya. Artinya mau ditembus ke sini kok, tenang aja lah teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol ya angka 478 karena si Bana Lokal ataupun Simporen masih ada di dalam. Walaupun ada pembuangan tapi Bana Lokal sama Poren masih ada di dalam teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh ya, ke sini aja dulu tuh sementara ini ya. 570, tapi ingat saya mengingatkan dia sudah dijual di harga mahal. Kalau teman-teman pengen punya Elsa, tunggu sampai dia benar-benar lepas daripada harga tengahnya. 400 ke bawah lah teman-teman, mungkin nanti di angka 367 kalau dikasih ke situ dan ada putar baliknya mungkin bisa di situ. Tetapi kalau dia masih turunin ke bawah, targetnya angka 300-an teman-teman. Itu mungkin menjadi awal yang baik teman-teman untuk entry di situ teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk Elsa seperti itu ya. Kalau dari perkembangannya kan lumayan lah, beritanya lagi positif lah teman beritanya. Cuman secara TA teman-teman ya, maaf secara bandar ada pembuangan. Kecuali kalau besok lihat nih ada pembuangan lagi enggak ya, si Bana Lokal sama si Porennya. Tetapi di sininya yang bagus itu domestiknya teman-teman. Sorry. Yang bagus itu Porennya ya, walaupun dibuang sama si AKCCBK tapi JP sudah mulai masuk sama si EU. Karena berarti pertanda ini masih diakumulasi gitu sama Poren, tapi hanya sedikit aja. Poren lebih banyak keluarnya karena yang banyak ngambil itu adalah teman-teman kita, teman nih ya, teman-teman kita yang banyak ngambil. Makanya besok apakah teman kita akan ngelempar barangnya ya teman-teman ke Poren ataupun ke bandar lokal. Kalau cenderung dia ngelempar barangnya ke bandar lokal dan Poren berarti cenderung mau diuptrendkan kembali karena sudah ada akumulasi lagi. Nah, makanya dia kalau dia turun ke level sini masih aman sebenarnya teman-teman ya. Kecuali kalau dia jebol area sini nih ke 476 dan mencapai MA 200 ya bisa turun kembali. Kalau sekarang masih posisi aman ya. Oke teman-teman, kalau konsolidasi dikit wajar, dia harus bisa nembus harga sekarang nih teman-teman, target ketiganya nih. Target ketiga kejebol nih sudah dipastikan 550 sama di angka 575 dan di angka 625, bahkan dia bisa mencapai harga tertinggi baru teman-teman ya. Di angka 600 lebih lah teman-teman ya. Berdasarkan harga wajar itu di 681 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk Elsa ya. Lanjut ada HGII. Bang bahas HGII setelah RUPS dong, turun terus katanya. Oke, kita lihat ya HGI ya. Mungkin sudah saatnya kali teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman. Sampai santai aja teman-teman. Jangan sampai portofolio merah kita marah-marah katanya. Oke teman-teman. Nah kalau sudah begini ya keempatnya sudah dihitung. Ini sudah dihitung. Ini tidak ada harga wajar dulu teman-teman. Kenapa? Karena dalam posisi dia masih kemarin sore kan tahun 2025. Kita cek HGI dulu posisi. HGI itu punya harga masih bisa mencapai harga atasnya. Kenapa belum pernah menyentuh teman-teman ya? 26 HGI ini masih milik bandar teman. Selama 3 tahun masih milik bandar. Dua 29, 26. Secara PR ratio mahal, tetapi secara bandar belum tentu teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. HGI itu sebenarnya lagi downtrend betul-betul. Tetapi perhatikan dia lagi diakumulasi sama bandar Poren.
Bandar lokal juga akumulasi. Bandar lokal bahkan terus akumulasi sejak tanggal 14 Maret. Akumulasi, buang dikit, ambil lagi, buang lagi, ngambil lagi. Ini terakhirnya itu ngambil, ya. Terakhir ngambil cuma 8.000 dan Bandar Foreign sudah ngambil ya. 285 juta net buy-nya, teman-teman ya. Foreign di sini ada CC ya. Ngambil dia bulat nggak nih? Enggak bulat ya, ngambil banyak teman-teman, bukan bulat, tapi baru keluar 5 kan artinya tidak ngambil bulat teman-teman ya. Berarti CC sudah mulai masuk kembali teman-teman ya, sudah mulai masuk kembali. Nah teman-teman, kalau yang mau masuk santai aja dulu, santai aja dulu. Seperti biasa yang suka saya bikin kepada teman-teman, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini tanda kenaikan sementara bisa ke level 171. Kenapa? Di situ ada gap kecil teman-teman ya. Di situ ada gap kecil ya. Oke, ini punya target utama di angka 250. Berarti ini emiten yang di downtrendkan teman-teman ya. Ini punya target di sini 250 target utamanya teman-teman ya. Nah, kalau mau ke harga situ harus bersabar. Apalagi teman-teman ini punya PR di tanggal 8, tanggal 9 di sini nih ya. Nah, ini PR cuma 2 teman-teman, di angka sini sama di angka sini, di angka 160. Mudah-mudahan sih tidak sampai bawah ya. Ya kan sampai sini aja, karena si bandar lokal pun cenderung terus akumulasi, foreign pun hari ini akumulasi ya. Smart money kemarin sudah ngumpul, di sini sudah ngumpul tapi pelan-pelan. Lebih baik nanti teman-teman kalau punya di sini ya, area sini ya, santai aja dulu ya. Posisi juga sekarang posisi dari harga tengah ke bawah kok teman-teman, artinya masih posisi cenderung agak murah dikit ya. Nanti targetnya bisa ke harga tengah 186 teman-teman ya. Nah, di sinilah, arah sinilah target sini teman-teman ya. Oke teman-teman, HGI biarin aja dulu teman-teman ya, karena walaupun ada penurunan ternyata per hari ini itu Bandar Foreign ngambil, terutama ada si CC ya. Seperti biasa CC itu adalah emiten yang, maaf, broker yang suka ngambil duluan, memaaf harga dan jualan. Sekarang baru ngumpul barangnya dulu teman-teman ya. Tinggal proses kedua yaitu memaaf harga, dan biasanya ada yang habis sambil memaaf harga, ada yang besoknya langsung jualan teman-teman ya. Itu ciri khas daripada si CC Foreign. Ingat CC Foreign ya, bukan CC lokal. Nah, jadi penurunan ini ternyata lagi ada akumulasi dari seorang bandar lokal terutama teman-teman ya. Dan ini punya target utama teman-teman. Target utama di mana? Di angka 250 teman-teman. Itulah HGII teman-teman ya. Kalau posisi sekarang, posisi sebenarnya kemarin di sini nih tanda kenaikan yang sebelumnya ya, harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati, sebenarnya sudah mulai bagus, tidak mau naik, ya udah biarin aja. Kalau mau ngambil tunggu sampai MA10 dibahas lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Menuju ke atas teman, sorry. Jadi walaupun ada penurunannya setelah RUPS, ternyata si bandar lokal sama si Foreign sudah mulai akumulasi kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sebagai seperti itu ya. Tunggu aja teman-teman sampai betul-betul si MA10 dibahas, karena posisi sekarang itu masih posisi downtrend, turun-turun dikit wajar teman. Kalau teman-teman ngambil di sini itu berapa persen nih? Ya baru 5% teman-teman kalau ngambil di sini gitu kan. Juga tanda kenaikan sudah dibikin yang terdekatnya 175 sama di angka 181. Dia harus sampai target dulu teman sini nih. Sampai target 190 dipastikan dia akan after kembang karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Lanjut, ada GZCO nyangkut katanya. GZCO nyangkut ya. Padahal kami sudah mulai bagus di sini GZCO teman-teman. Wih, ternyata sekarang turun ya. Dia sudah melewati tanda penurunannya. 1, 2. Nah, teman-teman nyangkut, kalau mau average tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa? Karena posisi lagi lumayan gentar-gentarnya nih. Bandar lokal sama foreign lagi jualan ya. Ada kenaikan 95 teman-teman ya. Saya pernah nyangkut bahkan di angka 100 perak teman-teman di sini, tapi kejemput ya. Jadi ini ada bandarnya teman-teman, GZCO ada bandarnya, tenang aja. Ya, tenang aja. Emang dia itu cenderung di situ teman-teman. Kita lihat kecenderungannya dulu nih teman-teman ya. Bagi yang punya GZCO nyangkut di harga berapa? GZCO, perhatikan dia itu cenderung dijual di harga tengah ke bawah. Supportnya itu di angka 81 ya. Kalau teman-teman pengen beli GZCO di 81 aja, udah, tunggu pasti kenaik. Teman-teman kalau nyangkut di level 100 masih bisa kejemput dengan baik. Ya, kenapa? Keseringan dia itu ke 119. Adapun harga tertinggi kemarin ya semenjak di sini nih di angka berapa, tahun berapa nih? Tahun 2022 harga tertinggi hanya di angka 152-an. 155 lah paling tinggi itu ya.
Nah, tapi standarnya dia itu di angka 120. Jadi teman-teman yang nyangkut di 100 pasti kejemput. Kalau mau average, tunggu sampai mendingan ke bawah dulu ke 80 ya. Jadi teman-teman kalau nyangkut di di angka 100, di 80 nanti teman-teman punya apa di harga 100 kalau dengan nominal yang sama gitu kan. Nah, lebih baik teman santai aja karena posisi si Bandar Lokal sama si Poren lagi jualan dulu nih. Poren lagi jualan dulu di sini. Lokal pun sama. Kenapa jualan? Ada yang nerima pasti. Tidak mungkin kalau tidak yang nerima. Ya. Domestiknya CCXL XCIU ya. Dan porennya ada CC ngambil 9.000, ZP ngebuang teman-teman ya. 100.000 lot ya diambil sama CC, tapi sisanya diambil sama teman-teman kita. Di sini ada dorongan bagus, padahal saya pinginnya dia ke bawah dulu ke sini teman-teman untuk menjemput tanggal 8 dan tanggal 9. Di sini teman-teman ya. Wah, dikasih ke angka 80, di angka 72 mah gembira teman-teman. Kenapa? Karena MBTN cenderung di harga itu teman-teman untuk supportnya. Dan nanti jualnya GZCU itu di angka 100 perakan. Makanya saya bilang saya pernah nyangkut di angka 100 kejemput teman-teman ya. Karena standarnya di situ teman-teman. Oke teman-teman, GZCU seperti itu ya. Jadi ini lagi posisi pembuangan dulu, tenang aja, tanda kenaikan di sini. Dan ini adalah tenang aja pokoknya teman-teman. GZCU cenderung dijual di angka 100-an. 120 kalau dikasih bonus ya bisa ke angka 150. Tapi teman-teman targetnya udah segitu aja, 120 aja. Kalau nggak 110 lah teman-teman ya. Jangan jauh-jauh. Kalau sekarang tunggu dulu karena masih ada PR di tanggal 8, tanggal 9 di sini nih. Saya pingin dia ke sini teman-teman untuk menutup ini ya. Kalau dikasih lebih ke sini akan lebih bagus lagi teman. Kenapa kok bisa ke sini? Nih pernah teman-teman ya. Bisa daukan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level sini teman di angka 95. Kalau teman-teman mau average, tunggu sampai 40 di bawah karena menuju ke atas. Dan kalaupun mau ngambil juga sama teman-teman ya. Upayakan di harga situ karena ini support yang terbaiknya itu di angka 80 di sini. 80-an ya. Oke teman-teman, untuk GZC seperti itu masih ada pembuangan dasar Bandar Lokal dan Poren teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul saya masuk menuju ke atas karena disitulah ada tanda-tanda kenaikan dan support terbaiknya di angka 80. Lanjut ada Apex teman, Apex ya. Kita lihat Apex. Ada apa dengan Apex? Wis, Apex udah bagus teman-teman, udah bagus nih. Tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik teman-teman. Tercapai. Oke teman-teman, sudah tercapai semuanya kan? Sudah teman-teman, sudah tercapai mah tuh gimana lagi? Tercapai teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan. Ini tanda kenaikan sudah saya bikin lagi ya yang baru di sini di angka 106. Ini tanda kenaikannya di angka 116 pernah tercapai 2 kali dengan shadow. Tetapi lihat Bandar Lokal dan Poren. Lagi ada buangan. Harga wajar minus berarti EPS-nya negatif teman-teman ya. Harga berdasarkan PBB 147 teman-teman ya. Kita lihat Apex di sini teman-teman ya. Apex posisi murah banget teman-teman ya. Nanti tarik kita ke harga murah aja ya di angka 231. Tapi dia punya standar teman-teman, di mana standarnya di sini nih? 173 teman-teman ya. Nah, mungkin di harga sini 173 di atas sedikit ya. Ini semua tanda kenaikan sudah dibikin teman, bagus banyak banget nih ya. Artinya suatu saat akan ke atas kok teman. Kenapa? Karena ini tanda penurunannya sedikit, tanda kenaikannya banyak. Harusnya secara teori bisa ke up teman-teman ya. Itu tanda kenaikan yang dibikin oleh seorang bandar biasa teman-teman. Posisi uptrend teman-teman ini tanda penurunan sudah diamati dengan baik. Nah, kalau dia cenderung turun teman-teman ya, kalau level sini nih 97 ataupun 96 masih posisi aman ya. Kalau dia sudah jatuh di sini kan ada si itu ya. Oh, ini support teman-teman. Sini nih harusnya nih 88 adalah tanda penurunannya. Di sini juga ada gap kecil di tanggal 8 tanggal 9. Nah, hati-hati kalau sudah jebol sini kembali ke awal lagi teman-teman ya ke angka 91. Selama dia masih ditahan di sini teman-teman nih, kan ada seekor merah nih. 102 masih aman ya. Mudah-mudahan tektokan teman-teman di sini dulu ya. Tektok-tektok dem gitu mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya di sini Bandar Lokal sama Poren lagi jualan dulu, teman ada si GW aja ngambil jual 2,9 miliar teman-teman ya. Domestiknya yang nerima teman-teman kita ya. YPC, CK, KXL. Sedangkan di sini tidak ada terdeteksi sebagai
Smart Money teman-teman ya, MS ngejual sedikit, yang paling maju itu keluar ada Bandar Poren teman-teman ya. Nah mudah-mudahan besok, ada pengambilan lagi dari si FS ataupun si EP teman-teman, apalagi si Agis sama si Ruang Awi akan lebih baik lagi gitu ya. Cuma di sini si BQ nih, kita punya tahanan si BQ ya, mudah-mudahan si BQ bisalah, mempertahankan ya. Jadi dorongannya sangat kuat sekali teman-teman ya. Padahal sudah tanda kenaikan sudah dibikin di sini 116, nggak mau diam, ya udah tahan di sinilah udah. Nah jadi gitu teman-teman ya, kalau dia masih turun ke level sini nih, ada si ekor merah ya, 102 masih posisi aman, bahkan ke level 498 sama si angka 96 pun masih aman. Tapi kalau sudah lepas daripada situ bahkan ke sampai sini ya bisa bablas lagi ke angka tanggal 8. Tapi tanggal 8 cenderung bagus, teman-teman. APEC itu posisi dijual harga murah bangetnya, ya. Nanti mungkin target agak tinggi dikit di harga murah aja di angka 200-an, teman-teman ya. Itu mungkin harga wajar di situ teman-teman ya, harga wajar di harga murahnya ya. Nanti setelah harga murahnya tercapai dan dia diam di situ teman-teman ya, sudah dipastikan dia akan mengikuti sejarahnya. Bisa ke level 500-an teman, bahkan ya terdekatnya mungkin di angka 300-an lah teman-teman. Ini target yang paling penting itu dia bisa diam dulu di angka 200. Karena kecenderungan setelah dia ke harga over ya teman, over harga murah banget ya. Perhatikan ya, dia cenderung akan ditaikkan kok teman, tenang aja ya. Cuma di sini agak panjang dikit aja ya, hati-hati aja agak panjang dikit. Nah karena kalau kalau ada pengambilan lagi aja dari sebaran lokal dan potensi cenderung dia akan di-up teman-teman. Karena secara fundamental masih posisi negatif artinya posisi kurang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Tunggu aja sampai betul-betul kalau mau ngambil teman-teman si Apek ini ataupun teman-teman masih punya, kalau masih punya barang di bawahnya aman. Cuma teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai ada isian dulu ya dari Bandar Lokal dan Polres. Cenderung dia khawatirnya dia ngebuang ngebuang lagi. Tapi kalau dari sisi ini sih sudah mentok ya, sudah mulai dalam banget nih buangan seorang Bandar Lokal sama Porennya ya. Mana murid kita geser dikit di mana sih ini Bandar Poren? Mana Bandar Lokal? Oh, hampir sama teman-teman, Bandar Lokal sama Poren hampir sama nih buangannya nih. Ini Bandar Lokal nih, ya. Antara Bandar Lokal dan Poren cenderung sama jualan teman-teman ya, seimbang lah. Tinggal pungutan lagi seorang Bandar Lokal dan Porennya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara dia harus mengambil daripada retail teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Walaupun masih posisi uptrend mudah-mudahan dia ditahan ya. Ditahan di sini nih di level 101. Karena sekarang pun posisinya lagi posisi murah banget teman-teman ya. Lagi posisi murah banget. Lanjut ada laba teman-teman ya. Laba, laba. Wis, laba sudah mulai break teman-teman ya. Sudah mulai break. Tanda kenaikan sudah dilewati satu di sini ya. Kita hapus. Sudah mulai menyentuh tanda kenaikan di angka 159. Nah, ini sudah emas sudah mau di bawah candle. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, mudah-mudahan sih tidak menjadi tanda penurunannya ya, biarin aja 143 tanda penurunan teman-teman walaupun sedikit. Saya biar tanda di situ aja, tapi perhatikan Bandar Poren cenderung akumulasi. Di sini akumulasi, perhatikan banyak. Smart Money bagus, terjadi penjualan di sini Smart Money. Bandar lokal emang ngejual, cuman tidak terlalu banyak ngejualnya dibanding dengan pengambilan porennya teman-teman. Bagus, sudah mulai bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala teman-teman ya. Yang pingin itu sebenarnya sebenarnya lokal ngambil lagi teman-teman nih. Karena benar lokal cenderung. Tapi ini yang keluar teman-teman kita nih. Walaupun benar lokal keluar, tapi yang kebanyakan teman-teman kita. Di sini ada si AZ, kakak bagus teman broker bagus nih. Saya pikir sih mudah-mudahan sampai ke 160 diam dulu deh. Biar aman teman-teman ya. Kalau sudah mulai 160 aman, tanda kenaikan dilewati bisa jadi tidak terjadi kenaikan ke angka 180 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si laba bagus ya, pungutan daripada Bandar Porennya bagus, tinggal tunggu bandar lokal aja. Kalau pengen kenaikan yang lebih tinggi harus dibantu dengan bandar lokal, tetapi walaupun dibuang sama bandar lokal ternyata AZ kakak CP sudah mulai masuk. Si CP ahli spesialis bawahan sudah mulai masuk ya, artinya sudah mulai bagus. Kakak sama AZ pun sudah mulai bagus masuk teman-teman ya. Kita laba lihat di sini posisinya di mana? Posisi di mana? Iya, dia sudah terpantau dari harga murahnya. Ini cenderung murah, lihat perhatikan teman-teman ya. Dia punya gunung sebenarnya udah jalan satu siklus. Suatu saat dia akan ke sini. Tinggal teman-teman bertahan aja. Ini 60 milik bandar. Jadi harus ada kemampuan dari seorang bandarnya. Dan bandarnya masih jualan ternyata bandar lokal. Walaupun mulai ngambil, teman-teman kalau bandar lokal pingin nggak ngambil ya cenderung akan ditahan di situ-situ aja. Tapi kalau sudah bandar lokal ngambil kembali teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik. Karena Smart Money juga sudah mulai ngumpul dengan baik dan per hari ini jualan sudah melepaskan teman-teman sebagiannya
sebagian barangnya maksud saya teman-teman ya. Mungkin ini sudah menjadi MA10 bahkan sudah menuju ke atas. Ini kalau terjadi kenaikan bagus teman. Yang penting ini si barang lokalnya akumulasi aja atau maaf harga aja teman-teman. Karena ini sudah mantul dari harga murahnya teman-teman si laba ini. Bahkan nih kalau ke harga 50 kan emiten ini sebenarnya sudah pinginnya ke 50, harusnya ke 50 sebenarnya teman-teman ini. Kenapa? Karena emiten 50-an ya. Cuma dia tidak mau kan. Mungkin nanti ada kenaikan sementara teman-temannya bisa ke level sini ya, 173. Nah, kalau sudah menembus 173 teman-teman cenderung dia pakai apa namanya, body ya, cenderung dia akan mencapai harga tertinggi kembali. Tapi kalau teman-teman, seperti sejarahnya dulu ya, sejarahnya itu dia di apa namanya, dimondar-mandirkan dulu teman-teman di harga sekarang itu. Naik, turun lagi ke bawah ke level harga murahnya di angka 100, naikin agak tinggi lagi, down turn-in lagi, nanti baru di-up gitu kan setelah beberapa bulan gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan sih lumayan lah teman, bisa nanti mungkin nanti ke level 193 lah. Targetnya situ juga sudah mulai bagus di sini nih. Harganya sudah mulai bagus di sini targetnya. Kalau sudah lewat situ, break teman-teman bisa jadi dia akan ke level MA 200-nya. Oke, teman-teman, posisi sudah mulai uptrend, teman-teman sudah mulai uptrend karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Tinggal teman-teman perhatikan nanti bandar lokalnya. Mudah-mudahan bandar lokal mengizinkan untuk naik, artinya diizinkan makan barang-barang dia, teman-teman si bandar lokalnya dimakan sama foreign karena foreign sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Apalagi YP teman-teman di sini. Jadi saya si CC teman-teman. YP yang memimpin nih. ZPBK yang paling banyak YP teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan lebih break ya teman-teman bisa ke level 159 diam deh teman-teman ya. Untuk si laba ini sudah mulai bagus kok teman-teman ya. Siko, Sigma Energi. Wow, udah 1 jam nggak berasa teman-teman ya. Ini udah tercapai ya teman targetnya nih. Tercapai. Tadi sudah naik bagus ya. Didowntrendkan kembali. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Santai aja santai teman-teman ya. Oke, kita cabut dulu ini karena harus bikin kenaikan yang baru teman-teman, target kenaikan. Udah break teman-teman, udah bagus nih. Oke. Ini tanda kenaikan 116. Sudah dipastikan ini tanda kenaikannya mengganti yang barusan teman-teman ya. Coba lebih tinggi lagi. Nah, ini dia meninggalkan gap teman-teman di sini, lepas ini. Nah, kita tandain dulu baru kita bercerita. Perhatikan teman-teman ya. Bandar lokal dan foreign lagi jualan dulu. Tapi bandar lokal ngambil lebih banyak daripada pengeluarannya. Artinya si bandar lokal masih punya barang. Cuma bandar foreign doang yang ngeluarin sedikit. Karena bandar lokal tidak berfungsi dengan baik di sini. Kenapa? Dia tidak ngambil signifikan. Bahkan yang bagus itu smart money di sini. Ketika smart money ngumpul terjadi kenaikan lumayan tapi diturunin lagi karena saya pikir di sini harus ketutup dulu teman 105. Tetapi kalau dia tidak tertutup teman-teman ya, cenderung dia ditahan mungkin di angka 107 teman di sini nih. 107 cenderung dia akan uptrend. Dia akan meninggalkan jejak penurunan untuk masa depannya ya. Kita coba lihat Siko posisi di mana. Nah, posisi murah banget teman-teman Siko ini dan dia pernah menyentuh harga atapnya. Suatu saat dia akan ke sini. Targetnya adalah harga murahnya aja 136. Ini posisi murah banget dan standarnya ingat standarnya itu di angka 124 targetnya teman-teman. Kalau 124 atau 127 terlewati, fix dia mau ke harga murah 135. Tapi sekarang itu targetnya ke angka 124 aja dulu ya. 124 di mana? Nah, di sini area sini kan. Harga murahnya di mana di sini? 133 harga murah. Kita kasih tahu ya 133 di sini. Nah, kita bikin agak tebal dikit deh. 2 warna hijau. Nah, hijau yang ini. Saya kasih tanda di sini harga murah. Harga murah 3 garis biar saya tidak lupa teman-teman ya. Kita kasih warna hijau. Oke. Nah, teman-teman sudah ya.
Jadi targetnya 129 ataupun di bawahnya 124 aja dulu teman-teman ya. Karena posisi lagi uptrend walaupun ada pembuangan dari seorang Banaloka dan Foren teman-teman ya. Tapi si Banaloka masih menyisakan barangnya sedikit. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kalau dia ditahan di 107 masih aman. Tapi kalau dia sudah balik lagi ke sini ya bisa ke bawah lah teman-teman ya. Ini sebenarnya lokalnya sudah mulai bagus jualan teman. Tapi kalau lihat dari tanda kenaikan 1177 adalah tanda kenaikan. Dia sudah bikin step ya. Ini tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik nih. Kita hapus aja. Oke, teman-teman ini tanda penurunan terbaiknya di sini nih. Nah, saya hapus, saya ganti deh. Nah, saya ganti nih. Sama aja teman-teman ya. Kita kecilin dulu deh. Yang gede-gede lah. Oke, teman-teman, seperti itu ya tanda penurunan teman-teman di sini nih kita 101. Nah, ini buat stepnya nih. Udah bikin step ya, step 1, step 2, teman-teman di sini ya, step 2 di sini nih, step 3, di step 4. Mudah-mudahan ini di step 5, mudah-mudahan ditahan di sebelum tanda penurunannya mungkin di sini teman-teman ya. Atau enggak di MA210-nya nih masih cenderung uptrend. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman ya, kecuali kalau sudah jebol area 105 bisa turun kembali ke bawah. Tapi secara harusnya sih ini koreksi-koreksi agak dalam dikit tapi tidak bisa melebihi stepnya teman-teman, itu akan lebih baik lagi. Pertanda dia akan menguptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Siko targetnya 124 dulu teman-teman ya, ataupun nanti ke 117 lagi, nanti ke 128, 129, dan ini target yang agak tinggi dikit di harga tengah, di harga murah. Sini harga murah. Tapi standarnya itu di angka 124, 126. Disitulah teman-teman targetnya ya. Oke, mungkin teman-teman untuk Siko seperti itu ya. Mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman. Target saya pun sudah tercapai untuk yang pertama. Yang pertama, teman-teman nanti ada target lagi di angka 129-nya. Mudah-mudahan bisa ke harga situ ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam teruntuk di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.